Ada 6 jebakan psikologis Stark yang harus dihindari. Dalam studi umum, psikologi emosi dan perilaku gelap dalam pikiran. Dalam psikologi, aplikasi dari strategi manipulatif untuk menipu dan membujuk dan memanipulasi orang lain yang mungkin tidak Anda sadari. Tetapi ada banyak contoh psikologi gelap. Strategi yang Anda temui setiap hari, mereka diciptakan untuk mendapatkan keuntungan dari Anda, kerentanan dan menipu Anda agar melakukannya hal-hal yang di luar karakter Anda. Dalam video ini, kita mengkaji ilmu tentang psikologi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Kami memeriksa beberapa perilaku dalam hidup kita untuk manipulasi orang mempekerjakan untuk bergoyang dan melakukan kontrol lainnya agar lebih mudah diidentifikasi. Mari kita mulai segera. 1. Psikologi terbalik yang paling efektif. Psikologi terbalik adalah alat yang ampuh, instrumen untuk membujuk individu untuk mengambil tindakan. Mereka menolak kegiatan atau bahkan barang. Mereka sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan tidak demikian. Mengenali psikologi terbalik selalu sederhana ketika seseorang mengatakan sesuatu dalam praktek, sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan mereka. Niat yang sebenarnya berbicara bahkan bisa menggunakan berlebihan sikap serius yang menunjukkan mereka tidak mencoba membujuk Anda untuk melakukannya. Terlepas dari apa yang mereka ingin Anda lakukan, metode sering digunakan. Tapi paling sering, itu muncul dalam mengasuh anak, situasi di mana orang tua menggunakan psikologi terbalik dalam tindakan disipliner mereka. Guru dan pengawas juga menggunakannya, yang ingin bekerja atau murid mereka tampil lebih unggul. Bom cinta peringkat kedua. Love bombing adalah trik yang digunakan untuk mempengaruhi orang. Siapa yang memandikan orang lain, dengan hormat dan perhatian untuk meyakinkan mereka untuk melakukan apa yang Anda ketika seseorang mengirimi mereka bom cinta, mereka digunakan sebagai taktik untuk mendapatkan bantuan orang lain bergantung secara emosional pada mereka. Karena itu, korban merasa berhutang budi dan merasa kurang cenderung untuk meragukan tujuan atau tindakan manipulator di kemudian hari. Ini paling sering digunakan dalam romantis persahabatan dan koneksi, tapi itu bisa keadaan apapun ketika satu individu terlibat. Merasa seolah-olah mereka bergantung pada orang lain membuat mereka merasa luar biasa atau gembira diri. Sangat mudah untuk tenggelam dalam jenis ini. Fokus, itulah yang kita semua inginkan. Orang memperhatikan kita, tapi itu bisa dalam jangka panjang berbahaya. Persuasi dan otoritas, peringkat ketiga. Persuasi membutuhkan penggunaan persuasif, argumen atau permintaan untuk perubahan pandangan atau tindakan seseorang. Politisi sering menggunakan persuasi argumen untuk meyakinkan pemilih mereka. Sebagian besar sering menggunakan selebriti dukungan sebagai strategi persuasif dengan baik. Dengan berkolaborasi dengan reputasi, status selebriti perusahaan dapat meningkatkan citranya, kredibilitas dan kepercayaan mereka. Produk citra publik menambah perasaan keinginan dan eksklusivitas meningkatkan kecenderungan orang untuk membeli barang tersebut. Di sisi lain, otoritas memanfaatkan posisi pengaruh atau otoritas untuk meyakinkan seseorang untuk bertindak apapun yang mungkin digunakan oleh seorang manajer. Misalnya kekuatan mereka untuk memerintahkan seorang pekerja untuk mereka menghindari melakukan sesuatu yang mereka bahkan membuat ancaman untuk memberhentikan pekerja, jika mereka menolak untuk melakukannya. Pemerasan emosional tingkat 4. Pemerasan emosional adalah praktek dari tipu daya dan mengambil keuntungan dari menggunakan perasaan untuk membujuk seseorang untuk bertindak apapun yang biasanya tidak mereka lakukan membuat orang merasa adalah taktik untuk menghindari perasaan bersalah, sedih, terhina, atau takut membuat orang setuju, seperti korban ditempatkan di bawah tekanan oleh manipulator. Mereka mungkin memenangkan bantuan atau belas kasihan seseorang, mengintimidasi dan menimbulkan rasa takut pada orang lain melebih-lebihkan untuk mencapai hasil atau keyakinan yang diinginkan, mengubah atau mengarang fakta, mereka bahkan menggunakan pemerasan emosional. Cara lain untuk mengendalikan emosi membuat seseorang merasa seolah-olah mereka wajib mengambil tindakan, tidak sulit untuk menjadi korban dari ini. Adalah bentuk manipulasi. Sejak itu ketika Anda tahu indikasi apa yang harus dicari, pertimbangkan bahwa itu akan lebih mudah untuk dihindari menyerah padanya. Nomor 5. Batasan pilihan. Pembatasan pilihan adalah strategi di mana seseorang membatasi pilihan orang lain untuk membujuk orang untuk melakukan apa. Mereka ingin menggunakan strategi ini sejak itu percaya lebih sedikit pilihan lebih baik bagi seseorang. Lebih mudah membujuk mereka untuk memilih,
Satu contoh, seorang wiraniaga terbatas pada 2 orang alternatif untuk mobil dalam kisaran harga Anda, dan kriteria dengan cara ini lebih sederhana. Memungkinkan orang untuk menasihati Anda sebagai gantinya untuk membingungkan Anda dengan, katakanlah, 6 pilihan untuk memilih dari dalam keadaan lain. Ini bentuk manipulasi yang lebih halus, mirip dengan menyembunyikan informasi, berisiko. Menggunakan alat untuk membatasi milik seseorang, membuat keputusan, atau bahkan pengaturan, menciptakan keadaan di mana seseorang harus pilih salah satu dari 2 opsi yang sama buruknya. Pilihan sangat penting untuk memahami strategi ini karena dapat digunakan dalam banyak hal keadaan dan oleh mereka yang tidak secara otomatis dianggap manipulatif. Penerangan gas ke-6. Gaslighting adalah trik yang digunakan untuk mempengaruhi orang. Orang mana yang menyebabkan Anda meragukan Anda. Realitas atau kegilaan ini sering berfungsi untuk membuat Anda mempertanyakan keyakinan Anda sendiri, menggunakan emosi atau pengalaman untuk menciptakan Anda lebih rentan terhadap tujuan manipulator. Ini dapat terjadi dalam berbagai kasus di mana itu mungkin digunakan oleh mitra pengendali yang mencoba untuk meyakinkan rekan Anda. Perasaan dan pikiran tidak nyata mungkin dapat terjadi dalam suatu perusahaan ketika perilaku bos meminta polisi ragu jika mereka menerima perawatan. Gaslighting cukup mungkin terbuka atau tergantung pada kemahiran manipulator. Menggunakan psikologi gelap sebagai alat bisa jadi dapat memungkinkan seseorang untuk memiliki kekuasaan atas Anda jika Anda ceroboh dengan tidak menyadari jenisnya berbagai strategi yang harus diperhatikan untuk Anda. Kesadaran yang lebih besar dari emosi Anda sendiri dan membuat penilaian dan bertindak dengan cara yang ada tepat untuk Anda. Bahkan saat itu sangat penting untuk memahami strategi ini itu menghindari terjerat dalam konspirasi untuk percaya bahwa seseorang selalu mencoba untuk mengontrol Anda. Saya harap video ini memberi Anda peningkatan pemahaman tentang hal ini. Secara umum, gunakan metode curang untuk keuntungan Anda dapat melihat mereka beraksi dan menangkisnya. Dampak merugikan mereka, bagaimana Anda? Apakah Anda ingat pernah menangkap diri sendiri, melakukan salah satu trik psikologis yang mengerikan ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda. Di bawah silakan menilai video ini jika Anda merasa terbantu. Berikan acungan jempol dan beritahu teman Anda, klik tombol subscribe. Dan tekan bel notifikasi juga. Terima kasih telah melihat.